Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Harza Esadiol Aulia dari program studi Rusia 2022 akan melakukan ujian akhir semester untuk mata kuliah etnis dan nasionalisme di Rusia. Untuk yang pertama sendiri mengenai self-determinations, komunitas dan nasionalisme dalam sejarah bangsa Rusia. Self-determination sendiri merupakan prinsip yang mengacu pada hak suatu komunitas untuk menentukan nasibnya sendiri, baik dalam aspek politik, ekonomi, ataupun budaya. Dalam konteks nasionalisme ini, konsep ini seringkali menjadi inti dari perjuangan komunitas yang merasa terpinggirkan oleh kekuasaan di pusat dengan tujuan mencapai otonomi atau kemerdekaannya sendiri. Menurut Ernest Gellner dalam Nations and Nationalism tahun 1983, nasionalisme muncul sebagai respons terhadap modernisasi dan kebutuhan masyarakat akan kesatuan identitas di era industrialisasi. Gagasan self-determination dalam nasionalisme ini didukung oleh pandangan bahwa bangsa adalah komunitas yang memiliki hak alami untuk menentukan pemerintahannya sendiri. John Bruley dalam The Oxford Handbook of the History of Nationalism tahun 2013 menekankan bahwa nasionalisme sering digunakan sebagai alat politik untuk memobilisasi komunitas menuju perubahan sosial atau politik. Dan kemudian dalam konteks Uni Soviet, Lenin memanfaatkan prinsip self-determination sebagai alat strategis untuk meruntuhkan kekaisaran Rusia dan membangun legitimasi bagi kaum Bolshevik. Yang pertama, ada self-determination Rusia dalam aspek waktu, di mana pada masa era kekaisaran Rusia abad 18 hingga abad ke-20. Kemudian ada revolusi 1917, di mana ini menjadi titik pembentukan Uni Soviet. Kemudian runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, dan konflik pasca Uni Soviet, yaitu tahun 1990-an hingga sekarang. Kemudian ada self-determination Rusia dalam aspek pelaku. Saat kekaisaran Rusia ini, pemerintah pusat dipimpin oleh Tsar dan kelompok birokrat yang mendorong rusifikasi. Kemudian saat kelompok nasionalis lokal itu ada bangsa Polandia, Finlandia, dan bangsa Kaukasus yang menentang dominasi Rusia. Kemudian ada kaum Bolshevik seperti Lenin dan pemimpin revolusioner lainnya yang menggunakan self-determinations ini untuk menjadi dukungan kelompok etnis. Kemudian ada Republik Uni Soviet, di mana aktor utamanya seperti Estonia, Latvia, dan Lituania yang memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian pasca Uni Soviet, yaitu pemerintahan Rusia dan kelompok separatis seperti di Chechnya. Kita lanjut ke pembahasan self-determination Rusia dalam aspek tempat. Yang pertama ada wilayah kekaisaran Rusia sendiri. Ada dari Eropa Timur, Kaukasus, dan Asia Tengah. Kemudian di masa Uni Soviet, semua Republik Soviet termasuk Baltik dan Asia Tengah. Dan pasca Uni Soviet, wilayah konflik seperti Chechnya dan Kaukasus. Kemudian self-determination dalam aspek pemerintahan, di mana dominasi budaya dan politik oleh kekaisaran Rusia melalui kebijakan rusifikasi. Kemudian ada konflik antara pusat atau Rusia dan daerah-daerah otonom terkait dengan kontrol politik dan budaya. Kemudian ada ketidakpuasan dengan kebijakan sentralisasi di Uni Soviet, dan konflik separatis pasca Uni Soviet yang dipicu oleh tuntutan kemerdekaan atau otonom. Dan yang terakhir ada self-determination Rusia dalam aspek kronologi, di mana kekaisaran Rusia menerapkan saat kekaisaran Rusia, rusifikasi sangat diterapkan sebagai respons terhadap ancaman separatisme. Wilayahnya seperti Polandia dan Finlandia yang melawan dan membentuk gerakan nasionalis. Kemudian ada revolusi 1917, di mana kaum Bolshevik merebut kekuasaan dengan menjanjikan self-determination kepada kelompok-kelompok etnis yang tertindas. Tahun 1920-an sampai 1930-an, kebijakan Karenitadze mendorong perkembangan budaya lokal tetapi tetap dalam kendali pusat di Uni Soviet. Tahun 1980-an sampai 1991, kebijakan Gorbachev seperti yang kita kenal dengan perestroika dan glasnost yang membuka jalan bagi republik-republik Soviet untuk menuntut kemerdekaan. Kemudian pasca 1991, wilayah seperti Chechnya terus tetap memperjuangkan self-determination mereka, tetapi Rusia mencoba untuk mempertahankan kontrol dan kekuatan militer. Sebagai mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan pada semester ini, refleksi diri saya menjadi memberikan kesempatan untuk memahami bagaimana identitas saya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beragam, yang multi etnis, multi bahasa, dan multi agama. Semoga kedepannya dapat dimaknai lebih dalam.
Tetapi saya ingin membahas multi etnis ini terlebih dahulu, di mana sebagai bagian dari bangsa yang multi etnis, saya menyadari bahwa pentingnya memposisikan diri sebagai individu yang memahami dan menghargai perbedaan budaya. Dalam konteks ini, pandangan konstruktivis mengenai self-determination memberikan perspektif yang relevan, di mana konstruktivisme ini menekankan bahwa identitas nasional bukan sesuatu yang tetap, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus berkembang. Dalam Nationalism yang disampaikan oleh Gellner menegaskan bahwa nasionalisme adalah produk modernitas yang berkembang melalui transformasi masyarakat agraris menjadi masyarakat industrial. Kemudian untuk pembahasan multibahasa, saya mengakui bahwa keberagaman linguistik di Indonesia menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Karena bahasa Indonesia menjadi lingua franca telah menjadi alat pemersatu, tetapi pada saat yang sama, bahasa daerah harus dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya. Disampaikan oleh Pavyenko dalam artikelnya tentang rusifikasi linguistik menyoroti bahwa bagaimana bahasa dapat menjadi alat dominasi politik sekaligus simbol resistensi. Dan untuk multiagama, sebagai individu yang hidup dalam masyarakat multiagama, saya memahami bahwa toleransi dan dialog antar agama adalah kunci untuk menjaga harmoni sosial. Hosking and Service dalam Russian Nationalism Post and Present menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi elemen penguasa identitas nasional, tetapi juga sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Di dalam konteks Indonesia, prinsip Pancasila menjadi landasan untuk mengelola keberagaman agama meskipun tantangan dalam implementasinya masih ada. Sebagai seorang ilmuwan yang menganalisis konstruksi self-determination Indonesia, dalam perspektif konstruktivis saya melihat bahwa identitas nasional Indonesia menjadi hasil dari proses negosiasi yang terus-menerus antara berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama. Bruley dalam The Oxford Handbook of the History of Nationalism menyoroti bahwa nasionalisme seringkali digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan politik, tetapi keberhasilannya bergantung pada kemampuan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan kelompok dalam satu kerangka nasional. Dalam refleksi ini, saya menyimpulkan bahwa posisi saya sebagai bagian dari bangsa Indonesia menjadi agen yang aktif untuk membangun harmoni di tengah keberagaman. Saya juga memiliki tanggung jawab untuk memajukan pemahaman dan mendalami tentang identitas nasional yang inklusif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap perbedaan. Kemudian, untuk referensi yang saya gunakan untuk ujian akhir semester ini ada dari Bruley, The Oxford Handbook of the History of Nationalism, ada dari Cohen, The Caucasus and Introductions, Gellner, Nations and Nationalism, Gorenberg, Minority Ethnic, Mobilizations in the Russian Federations, Hosking, Geoffreys, and Robert Service, Russian Nationalism Past and Present, Liber, Korenizatsiya, that's restructuring Soviet nationalities policies in the 1920s. Ethnic and Racial Studies. Terima kasih.